Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Pada suatu malam sekitar tahun 1900 di kota Paris, ada sepasang suami istri asal Hongaria yang baru saja menikah. Mereka sedang bersantap makan malam di sebuah restoran kecil yang romantis, Maxim Cafe. Ketika selesai makan dan hendak membayar makanan, sang suami terperanjak karena mendapatkan bahwa dompetnya telah dicopet, termasuk tiket mereka untuk kembali ke Wina pun ikut raib. Sang pelayan restoran tidak mempercayai alasan mereka, dan kemudian sang pelayan menghadapkan pasangan ini ke pemilik kafe. Anehnya, ada sesuatu di dalam diri sang suami Hongaria ini yang membuat sang pemilik kafe Maxim menjadi suka, simpati, dan percaya. Bahkan, sang pemilik kafe membelikan tiket kereta untuk pulang ke Wina kepada sang pengantin muda ini. Sang suami ini pun tidak menyangka atas kelimpahan kebaikan yang ia terima. Ia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan berjanji untuk mengembalikan uang yang ia pinjam. Ketika ia mau kembali ke Wina, ia mengucapkan sepenggal kalimat bahwa sang pemilik kafe Maxim tidak akan pernah menyesali atas kemurahan hati yang telah ia buat. Saya berjanji akan membuat Anda dan kafe Anda menjadi terkenal. Tahu nggak? Cita-cita saya adalah menuliskan sebuah lagu dan skenario untuk pertunjukan sebuah opera. Dan saya berjanji untuk memasukkan kafe Anda ke dalam bagian ceritanya. Sang pemilik kafe itu pun hanya tersenyum atas ucapan basa-basi dari seorang yang tidak ia kenal. Ia berkata ia akan bahagia hanya jika uang yang ia pinjamkan kembali, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi sang suami muda yang bernama Frank Lehar berpegang teguh pada janjinya. Ia pun menulis lagu dan skenario opera yang berjudul The Merry Widow atau Janda yang Bersukacita. Tahu nggak sahabat? Opera ini kemudian menjadi sangat terkenal. Bahkan masih ditonton setelah lebih daripada 100 tahun peredarannya. Dan Cafe Maxim menjadi salah satu bagian dari lagu dalam opera ini. Sahabat, gara-gara opera The Merry Widow, bahkan hingga kini banyak orang yang mengunjungi Paris hanya untuk melihat Cafe Maxim ini. Ayah wae ya. Semuanya terjadi dikarenakan sang pemilik kafenya yang hidup lebih daripada 100 tahun silam telah bertindak sebagai seorang sahabat yang bijak bagi seorang penulis Hongaria yang sedang tidak mempunyai sepeser uang di sakunya. Oleh karena itulah sahabat, kita dapat menjadi bijak melalui kisah kecil ini. Karena sebuah kebaikan yang kita lakukan tidak berhenti begitu saja. Dan tidak akan pernah sia-sia. Ingatlah, pada waktunya dengan cara apapun, kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, bahkan keturunannya. Karena sebagaimana energi itu kekal, maka perbuatan baik itu juga kekal. Usia manusia bisa berhenti, uang kita bisa habis, tetapi kebajikan dan kebaikan itu kekal. Bahkan bukan hanya untuk kita tuai pada saat kita masih hidup, tetapi setelah kita meninggal pun, dan bahkan dalam kekekalan sekalipun, perbuatan baik itu akan menyertai kita terus. Frank Lehar kebetulan memiliki kemampuan untuk membuat kafe itu terkenal. Tetapi sebenarnya, kepada siapapun kebajikan itu kita tuju, jika kita landasi dengan maksud yang tulus dan murni, maka itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
kebaikan itu tahu kok kembali ke tempat asalnya. Apalagi di tengah situasi pandemi, situasi di mana orang mengalami kesusahan, di mana orang mengalami krisis, kebaikan sahabat lebih akan terasa dampaknya. Udahan dulu ya episode kali ini. Tetap semangat. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top, Marco top. Uhui. Thank you.